Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng-nya dan menatap Tuo Balin, dan segera, Tuo Balin tampak lamban. Apakah kamu tahu sebab dan akibat dari ini, ucap dari Tan Yun. Iya, ucap Tuo Balin. Bicaralah, ucap dari Tan Yun. Aku membunuh semua keluarga kerajaan dari dinasti Tuoba, dan kemudian menyalahkan Tan Yun, ucap dari Tuo Balin. Mendengar ini, kemarahan Tan Yun membara. Setelah menulis, dia memegang pedang dan menulis. Tuo Balin membunuh saudaranya dan membunuh ayahnya untuk naik ke tahta Tuan Suci, hukum surga tak tertahankan, dan dia harus dibagi dan dieksekusi. Aku mengerti, ucap Tuo Balin berkata dengan ekspresi membosankan. Di mana pedang suci, ucap dari Tan Yun menatap penuh harap. Tuo Balin berkata dengan jujur, dikatakan bahwa setelah leluhur mendapatkan pedang ilahi, mereka memberikan kesalehan mereka ke istana tanpa batas, ucap dari Tuo Balin. Istana neter tak terbatas ya, Tan Yun mengerutkan kening, menatap Tantai Sianer, dan berkata dengan lembut, Sianer, ayah mertua dalam pengasingan, dan membunuh Tuo Balin akan diserahkan kepadamu, ucap dari Tan Yun. Tantai Sianer memegang pedangnya sambil menangis dan memotong lengan dan kepala Tuo Balin, jiwanya hancur. Setelah itu, Song Huixin mengunci lengan, kepala, dan mayat Tuo Balin di monumen dengan rantai besi. Pada saat ini, Nangong Qingqian tua menangis, menatap Nangong Yuqin dan Nangong Ruxue, dan berteriak, Kiner, Suer, ini salah ayah, saya benar-benar tahu itu salah, saya mohon, jangan biarkan Tan Yun membunuh ayah, ucap dari Nangong Qingqian. Mendengar ini, sebelum Nangong Yuqin bisa berbicara, Nangong Ruxue mengangkat bahunya, menatap Nangong Qingqian dengan air mata mengoceh, dan menegur. Kakakku dan aku tidak memiliki ayah sepertimu yang lebih rendah dari binatang, jika bukan karenamu, bagaimana ibuku bisa mati? Kami sudah lama memutuskan persahabatan kami, dan itu akan menjadi kebaikan terbesar bagi saudara perempuanku dan aku untuk tidak membunuhmu dengan tangan kami sendiri, ucap dari Nangong Ruxue. Mendengar ini, Nangong Qingqian tertawa dengan marah, dasar dua binatang, begitu. Suara Nangong Qingqian jatuh, dia tampak lamban dan tercengang. Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan pikirannya. Katakan padaku, Nangong Chongsu adalah leluhur keluarga kerajaan Nangongmu. Dia menyelinap ke tanah abadi dengan banyak orang kuat, apakah dia pernah mendapatkan pedang, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Nangong Qingqian berkata dengan jujur, leluhur itu tidak mendapatkan pedang ilahi, ucap dari Nangong Qingqian. Uci. Tan Yun menusuk alis Nangong Qingqian dengan pedang, dan rohnya hancur total dan dia mati di tempat. Melihat tubuh Nangong Qingqian, Nangong Yuqin menutup matanya dan merasakan ledakan sakit hati, di dalam hatinya, Nangong Qingqian harus dikutuk. Tetapi ketika Nangong Qingqian meninggal, hatinya sakit. Hal yang sama berlaku untuk Nangong Ruxue. Tuan, apakah Anda masih menggantungnya di tablet batu? Ucap dari Song Huixin bertanya. Tidak, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, biarkan dia pergi ke tanah untuk keselamatan, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Song Huixin membawa mayat Nangong Qingqian ke udara dan menghilang dari pandangan semua orang. Setelah beberapa saat, dia berbalik lagi. Pada saat ini, Tan Yun telah mengukir proses Nangong Sengchao dan pasukan lain untuk menyerang Huang Fu Shengzong di Loh Batu ketiga. Setelah Ruyan Wuji, Nangong Qingqian, dan Tuo Balin meninggal, Tan Yun tidak segera mengukir tablet batu keempat. Dia menatap Tang Yongsheng dengan mata yang bernafas api, kamu ditakdirkan untuk mati hari ini, ucap dari Tan Yun. Saat Tang Yongsheng tersenyum dan berbicara, darah terus mengalir dari mulutnya, hehehe, jika kamu punya cara, gunakan saja,
ucap dari Tang Yongsheng. Setelah mengatakan ini, Tang Yongsheng mengabaikan Tan Yun dan menutup matanya. Tan Yun mengerutkan kening dan tidak berbicara, tetapi menatap Mu Mengyi yang berjarak 10 kaki. Mu Mengyi mengangkat bahu, dan matanya yang indah dipenuhi dengan air mata. Dia memegang pedang terbang dan berjalan menuju Tang Yongsheng selangkah demi selangkah. Pada saat ini, adegan Tang Yongsheng memimpin klan Tang yang kuat untuk membantai ayah kaisar dan keluarga kekaisaran Mu Feng malam itu muncul di benaknya. Dia benci. Kebencian yang tak tertandingi. Dia tidak pernah membenci seseorang sebanyak dia sekarang. Dalam jarak 10 kaki, Mu Mengyi tampaknya telah berjalan lama sebelum datang ke Tang Yongsheng. Bagi orang luar, jarak 10 meter ini hanyalah angka, tetapi di hati Mu Mengyi, itu mewakili suasana balas dendam 10 tahun. Uci. Mu Mengyi memegang pedang terbang dengan aliran darah, menusuk pergelangan tangan kanan Tang Yongsheng, dan kemudian, dengan putaran pergelangan tangannya, dia mematahkan tendon kanan Tang Yongsheng. Kelopak mata Tang Yongsheng hanya berkedut, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau membuka matanya. Uci. Setelah Mu Mengyi mengeluarkan pedang terbangnya, dia menusuk pergelangan tangan kiri Tang Yongsheng lagi, dan darah menyembur keluar, mematahkan tendon tangan kiri Tang Yongsheng. Dan Tang Yongsheng masih menutup matanya, tanpa sepatah kata pun. Binatang, kamu binatang yang dibunuh dewa, ucap Mu Mengyi terisak-isak, matanya yang berlinang air mata mengungkapkan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya, dan berteriak, untuk mendapatkan leluhurku dari dinasti Mu Feng, kamu mengubur para dewa di jurang keabadian. Di dalam, pedang suci yang kudapat, benar-benar membantai keluarga kerajaanku secara tidak manusiawi. Membantai puluhan juta orang di kota kekaisaran Mu Feng. Tang Yongsheng, kamu benar-benar kejam, ucap Mu Mengyi. Mu Mengyi mengayunkan pedangnya di tangan kanannya dan memotong kaki Tang Yongsheng. Tang Yongsheng berkeringat deras. Kali ini, dia tiba-tiba membuka matanya, mata merahnya mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan meraung dengan seluruh kekuatannya. Jadi Anda adalah sisa dari dinasti Mu Feng Seng? Tidak heran Tan Yun akan memiliki pertempuran yang menentukan dengan Tuan Suci ini. Kamu, sisa-sisa dinasti Suci Mu Feng, telah mendengar dengan jelas, pelaku di balik semua ini bukan aku, Tang Yongsheng, tetapi Tuan Suci terakhir dari dinasti Suci Mu Feng. Dia memaksa Tuan Suci ini untuk membunuh, dan dia memaksanya, ucap dari Tang Yongsheng meraung, seolah memikirkan sesuatu di masa lalu, dan air mata keluar dari matanya. Tampaknya Mu Mengyi menyebutkan pembantaian keluarga kerajaan Mu Feng dan kota kekaisaran Mu Feng yang menyentuh rasa sakit yang dikubur Tang Yongsheng jauh di dalam hatinya. Tang Yongsheng yang pada awalnya diam, sangat marah pada saat ini, dan berkata, "Kamu yang tersisa, tahukah kamu bahwa Tuan Suci Mu Feng telah membuatku kehilangan istri dan putriku," ucap dari Tang Yongsheng. Mendengar ini, Mu Mengyi sangat marah sehingga tubuhnya yang lembut bergetar, dan tangan gioknya pedang gemetar itu menempel di dada Tang Yongsheng, air mata menetes, "Aku tidak mengizinkanmu untuk memarahi ayahku. Kamu bajingan katakan padaku, apakah ibuku masih hidup? Ibuku di penjara di mana itu?" ucap dari Mu Mengyi. Mendengar ini, Tang Yongsheng yang awalnya marah dan berbaring di tanah, tiba-tiba terpana. Tang Yongsheng yang tendonnya robek oleh Mu Mengyi dan kakinya juga dipotong oleh Mu Mengyi, tiba-tiba melebarkan matanya, dan air mata mengalir di mata merahnya. Jantung Tang Yongsheng berdetak semakin kencang, dan suaranya bergetar hebat, "Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu, apakah kamu putri dinasti Mu Feng Sheng?" ucap dari Tang Yongsheng. "Itu benar, ini mengejutkan, bukan, mengejutkan bahwa aku tidak dibunuh oleh orang-orangmu saat itu, dalam proses mengejar dan membunuh, aku tidak terbunuh, kan?" ucap dari Mu Mengyi. "Mengyi, jangan menangis," ucap Tan Yun sambil mengambil langkah ke depan, dia mengulurkan tangan kanannya, menghapus air mata Mu Mengyi, dan berkata dengan lembut,
aku akan menggunakan teknik pupil untuk mengetahui keberadaan ibumu, ucap dari Tan Yun. Tepat ketika Tan Yun hendak melemparkan mata ilahi Hong Meng pada Tang Yongsheng, dan ketika Mu Mengyi penuh dengan harapan, kata-kata Tang Yongsheng selanjutnya membuat Mu Mengyi dan bahkan semua orang berdiri di tempat. Tapi melihat Tang Yongsheng menggunakan sikunya untuk menopang tanah, dia merangkak ke arah Mu Mengyi dengan susah payah. Darah dan air mata Tang Yongsheng bercampur, dan dia berteriak, "Mengyi, putriku. Meng aku ayahmu. Aku ayah kandungmu," ucap dari Tang Yongsheng. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Mengyi adalah orang pertama yang tenang, mengulurkan jari giok dan menunjuk Tang Yongsheng dengan marah, "Kamu orang yang tidak tahu malu, kamu sekarat." Tanpa menunggu Mu Mengyi selesai berbicara, kata-kata Tang Yongsheng selanjutnya, itu membuat Mu Mengyi terlihat lesu lagi. "Menger, aku benar-benar ayahmu," ucap dari Tang Yongsheng menangis seperti anak kecil. "Menger, ayah tahu bahwa ketika kamu lahir, ada tanda lahir merah 7 bintang di tengah kaki kananmu," ucap dari Tang Yongsheng. Kata-kata, tanda lahir 7 bintang, seperti blockbuster, dilemparkan ke dalam pikiran Mu Mengyi, membuatnya berdengung. "Itu benar, aku memiliki tanda lahir 7 bintang di tengah kaki kananku, tapi..." Mu Mengyi tampak bingung, dan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dipotong oleh Tang Yongsheng lagi. "Putri, putri ayah yang berharga, jika kamu tidak percaya padaku, ayah juga tahu tentang bagian bawah lehermu, 3 inci jauhnya, ada tanda lahir bunga plum hitam," ucap dari Tang Yongsheng. Mendengar ini, Mu Mengyi benar-benar kacau, dia bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dan berkata, "Apa yang terjadi? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Jika aku benar-benar putrimu, lalu mengapa aku putri dari dinasti Mu Fengseng?" ucap dari Mu Mengyi. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tang Yongsheng. Adegan tiba-tiba ini membuat semua orang lengah. Bukankah Mu Mengyi adalah mendiang putri dinasti Mu Fengseng? Bukankah Tang Yongsheng membunuh ayah Mu Mengyi, Tuan Suci Mu Feng? Bagaimana mungkin itu putri Tang Yongsheng? Bagaimana dia bisa menjadi putri tertua dari keluarga Tang, dan bagaimana dia bisa menjadi putri dari dinasti Tang Zun saat ini? Satu demi satu kebingungan menghantui pikiran semua orang berlama-lama. Semua orang tahu bahwa jika semua ini benar, bagaimana mungkin Mu Mengyi menjadi putri dinasti Mu Fengseng? Tepat ketika semua orang bingung, Tang Yongsheng terdiam untuk waktu yang lama, dia menatap Mu Mengyi dengan celaan sambil menangis, dan mengatakan kebenaran yang tidak ada yang tahu. "Putri, ceritanya panjang, dengarkan ayah memberitahumu perlahan. Saat itu, ketika ayahmu bukan Tuan Suci Tang Zun, ibumu melahirkanmu. Ibu saya sangat senang, jadi dia mengadakan perjamuan untuk merayakan bulan purnama Anda, dan mengundang teman-teman ayah, Tuan Suci Mu Feng dan Nyonya dari Mu Feng. Sebagai ayah dan ibumu, kami tahu bahwa seseorang pasti telah mencuri hidupmu. Ibumu sangat marah sehingga dia muntah darah di tempat, dan sejak itu, ibumu tidak bahagia, terbaring di tempat tidur, dan mencarimu di gelap seperti gila," ucap dari Tang Yongsheng. Setelah jeda, Tang Yongsheng sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba membuka matanya. Sepasang mata dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. "Tidak sampai 3 bulan setelah Anda menghilang, Tuan Suci Mu Feng mengirim surat, dan saya tidak tahu untuk ayah saya bahwa ketika Anda penuh dengan anggur, Nyonya Mu Feng diam-diam mengirim seorang gadis kepada saya untuk menggantikan Anda. Dan bayi perempuan ini adalah Tang Xinying. Aku benci itu, aku berharap bisa membunuh Tuan Suci Mu Feng, tetapi, dengan kau di tangannya, aku tidak akan berani bertindak gegabah. Tuan Mu Feng sebagai saudara, tetapi dia dengan hina dan tanpa malu memisahkan kami dari darah dan daging kami, mengambil nyawamu dan memaksa kami menjadi ayah kami,
dan menyerahkan pedang suci yang dibawa kembali oleh salah satu leluhur Tang kami dari tanah abadi dari 80.000 tahun yang lalu. Jika tidak diserahkan, dan Tuan Suci Mu Feng akan membunuhmu. Tang Yongsheng menarik napas dalam-dalam, sayang sekali pedang suci yang dibawa kembali oleh leluhur 80.000 tahun yang lalu telah direnggut oleh Raja Iblis dari domain Iblis sekarang. Setelah ayah memberitahu Tuan Suci Mu Feng tentang hal ini, dia masih tidak mengembalikanmu kepada ayah, tetapi memberinya 10 tahun untuk merebut pedang suci dari Tuan Iblis. Agar kita bisa bersatu kembali dengan darah dan daging, kakek dan kakek buyutmu meninggal di alam iblis. Menger, tahukah kamu, terlalu banyak kekuatan besar telah mati untuk Anda dan keluarga Tang saya. Sampai suatu hari, itu adalah tahun ke-8 ketika Anda dirampok oleh Guru Suci Mu Feng dan Nyonya dari Mu Feng. Ketika Anda berusia 8 tahun, ibumu jatuh sakit karena merindukanmu. Ketika dia sekarat setelah terbaring di tempat tidur selama 8 tahun, dia ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Tapi Tuan Suci Mu Feng dan Nyonya dari Mu Feng tidak setuju dengan hidup dan mati. Ketika ibumu meninggal di saat-saat terakhir, dia meraih tangan ayah dan meminta ayah untuk membawamu kembali. Setelah ibumu pergi, ayahmu menahan amarah selama 8 tahun, dan tidak bisa lagi menahannya. Oleh karena itu, untuk kamu, aku memimpin semua orang kuat dari keluarga Tang untuk menyelinap menyerang istana Mu Feng malam itu dan membunuh Tuan Suci Mu Feng Sheng, membantai semua keluarga kerajaan kecuali Nyonya Mu Feng, dan membantai kota kekaisaran Mu Feng. Kamu, yang berusia 8 tahun pada saat itu, dibawa pergi oleh 3.000 orang kuat dari dinasti Mu Feng Sheng. Orang-orang kuat yang dikirim oleh ayahmu untuk menyelamatkanmu juga tewas bersama 3.000 orang kuat yang membawamu pergi. Sejauh ini, ayah kehilangan berita tentang Anda dan mengira Anda tidak lagi hidup, ucap dari Tang Yongsheng sambil menangis. Setelah berbicara, Tang Yongsheng memandang Mu Mengyi yang menangis dan dia berkata dengan sedih, "Putri, jika Anda tidak percayalah, lihat ibumu, lihatlah kamu akan mengerti," ucap dari Tang Yongsheng. Setelah berbicara, Tang Yongsheng melepaskan embusan kekuatan spiritual dengan susah payah, memadatkan gambar memori dalam kehampaan. Dalam gambar ingatan itu, di sofa, seorang wanita cantik yang memiliki mata yang sama dengan Mu Mengyi, dengan wajah pucat dan air mata di matanya, meraih tangan Tang Yongsheng di depan sofa, dan menangis. "Suamiku, kamu harus menyelamatkan putri kita dengan segala cara dari dinasti Mu Feng. Suamiku, bisakah kamu berjanji padaku, kalau tidak, aku akan mati." Dalam gambar kenangan, Tang Yongsheng, seorang pria setinggi 7 kaki yang bermartabat, memeluk si cantik dan menangis, "Jangan khawatir. Sang suami bersumpah bahwa aku akan menemukan putri kita." "Suamiku, jangan menangis." Wanita cantik itu meninggalkan lengan Tang Yongsheng dengan gemetar dan mengulurkan tangan untuk menghapus tang air mata Yongsheng. Dia mengatakan kepada Tang Yongsheng untuk tidak menangis, tetapi air matanya selalu jatuh dengan tidak memuaskan. "Suamiku, jika suatu hari kamu menemukan putri kita, kamu harus memberitahunya agar dia tidak sedih. Katakan padanya, di dunia ini, aku paling mencintainya, dia adalah hidupku, dan jiwaku." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, wanita cantik itu menyeka air mata Tang Yongsheng, dan tiba-tiba menurunkan tangannya, sedikit mengangguk, lalu dia jatuh di sofa dan mati karena marah. Mu Mengyi berlutut di tanah seolah-olah dia gila, dan mengeluarkan suara ratapan yang sangat sedih, "Ibu." Mu Mengyi putus asa, dan berkata, "Ibu, kakek buyut, aku minta maaf untuk kalian semua, Menger melibatkan kalian semua, wow. Maaf, aku benar-benar minta maaf," ucap dari Mu Mengyi sambil menangis. "Putri, jangan menangis, jika ibumu dan kakek buyutmu masih hidup di langit, kamu akan lega melihat ayah dan putri kita saling mengenali," ucap dari Tang Yongsheng.
Setelah Tang Yongsheng selesai berbicara dengan lemah, matanya berangsur-angsur menghilang. Mu Mengyi memeluk Tang Yongsheng, dan dia tidak berdaya dan sedih. Ayah, maafkan aku, putrimu tidak bermaksud menyakitimu, aku minta maaf, ucap dari Mu Mengyi. Mu Mengyi sangat menyesal sehingga dia berpikir untuk mematahkan tendon Tang Yongsheng dan memotong kaki ayahnya yang kesakitan. Putri, putri, ucap dari Tang Yongsheng. Selama berbicara Tang Yongsheng yang terputus-putus. Tan Yun yang matanya sudah basah, membungkuk dalam-dalam ke Tang Yongsheng, dan berkata dengan keras. Ayah mertua, aku minta maaf untukmu. Menantumu akan membantumu menyembuhkan dulu, setelah kamu sembuh, menantumu akan meminta maaf padamu lagi, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun buru-buru membungkuk untuk mengambil Tang Yongsheng, berbalik dan terbang ke lantai 12 menara suci Linglong. Mu Mengyi mengerang, matanya yang indah bengkak. Tan Yun, kamu harus menyelamatkan ayah, ucap dari Mu Mengyi. Jangan khawatir, aku akan melakukannya, ucap dari Tan Yun. Begitu dia selesai berbicara, pintu menara di lantai 12 terbanting menutup. Sesaat kemudian, pintu menara terbuka lagi, dan Tan Yun terbang di depan Mu Mengyi yang menangis, memeluknya dan menghiburnya. Jangan khawatir, ayah mertua akan baik-baik saja, waktu di luar paling banyak 5 jam, ayah mertua akan baik-baik saja, dia akan aman dan sehat, ucap dari Tan Yun. Mu Mengyi menganggukkan kepalanya, suaranya pecah karena menangis saat ini. Dari sudut pandang orang lain, ayahnya adalah seorang algojo, berlumuran darah banyak orang di dinasti Mu Fengseng. Tetapi dari sudut pandangnya, dia menyadari betapa cinta seorang ayah itu seperti gunung, untuk dirinya sendiri dan untuk ibunya, dia hampir membunuh keluarga kerajaan dinasti Mu Fengseng dalam satu kemarahan. Dia benci bahwa ibu yang terus mencintainya, sebenarnya adalah wanita beracun yang memisahkannya dari ibu kandungnya. Dia benci bahwa ketika dia mengenali pencuri sebagai ayahnya, ibu dan ayah kandungnya membayar terlalu banyak dan harga yang mahal untuk dirinya sendiri. Ketika Mu Mengyi memikirkannya, Tan Yun juga sedikit bingung. Menurut Tang Yongsheng, ibu dari Mu Fengseng mengeluarkan Tang Xinying dan Mu Mengyi dari tas, tetapi dia dan semua orang di Huangfu Shengzong mengetahui bahwa usia Tang Xinying adalah lebih tua dari Mu Mengyi hampir 100 tahun lebih tua. Ketika Tang Xinying adalah mata-mata Huangfu Shengzong, dia pasti menyembunyikan usianya yang sebenarnya. Memikirkan Tang Xinying, mata Tan Yun menunjukkan sentuhan kerinduan, dan dia tidak tahu apakah dia telah meminum pil obatnya sendiri, apakah Lingqi telah pulih sekarang, dan apakah kegilaannya telah sembuh. Dan identitas Tang Xinying, apa itu? Tan Yun mengambil keputusan, dan setelah Tang Yongsheng pulih dari cederanya, dia akan bertanya apa yang terjadi. Sementara Tan Yun memikirkannya, Chu Hu yang terluka parah di rerumputan, berkata dengan gemetar, Master Sekte Tan, tolong jangan bunuh kami bersedia mengakuimu sebagai master, ucap dari Chu Hu. Kukait memohon dengan sangat, matanya dan berkata, ya. Master Sekte Tan, saya mohon Anda untuk tidak membunuh kami bersedia setia kepada Anda di masa depan, ucap dari Kukait. Dihadapkan dengan keduanya yang memohon belas kasihan, Tan Yun mengabaikannya, memegang pedang dan tertulis di tablet batu keempat. Zhongnan Xianshan mengklaim tidak terlibat dalam menghukum perjuangan antara kekuatan utama di daratan, tetapi kata-kata dan perbuatannya sebenarnya berbeda. Alam Ascension dikirim untuk menyerang Huangfu Shengzong, dan kemudian Kukait dan Chu Hu yang berada di tingkat ke-6 dari Alam Ascension, dikirim untuk menyerang Huangfu Shengzong. Langkah ini adalah tempat suci bagi para Sanctioners. Keduanya harus dibunuh, dan Zhongnan Xianshan harus dibunuh. Melihat tulisan tangan yang terukir di loh batu keempat, Chu Hu dan Kukait tahu bahwa hari ini akan hancur, dan mereka berdua bergegas dia mengucapkan kata-kata kejam. Tan Yun, kamu binatang kecil yang bodoh, ingatlah untuk pemberi sanksi ini,
setelah kematian pemberi sanksi ini, sekte suci Huangfu Anda akan segera dihancurkan. Bajingan kecil Tan Yun, Anda sama sekali tidak. Saya tidak tahu kekuatan Zhongnan Xianshan, Anda sekte Huangfu. Selesai. Suara penghinaan dari keduanya melekat di telinganya. Tan Yun tersenyum, dan kemudian menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan Kukait, dan bertanya dengan serius, jawab aku, berapa banyak kultivator di ranah kenaikan yang ada di Zhongnan Xianshan, siapa yang nama orang yang paling kuat, dan apa kekuatannya, ucap dari Tan Yun. Kukait berkata dengan ekspresi datar. Zhongnan Xianshan ditambah kita berdua, ada 391 orang kuat di alam Ascension, dan yang terkuat adalah dari alam Ascension lapisan 9, dia adalah kepala Dongfang Hao Iwe, dan wakil kepala sanksi Dongfang Hao Chuan dari tingkat ke-9 dari alam Ascension. 389 orang yang tersisa semuanya adalah pemberi sanksi dari tingkat ke-4 hingga ke-8 dari alam Ascension, ucap dari Kukait. Mendengar ini, pria di belakang Tan Yun orang-orang Huangfu Shengzong tiba-tiba tersentak, mereka tidak pernah berpikir bahwa ada begitu banyak kekuatan besar di alam kenaikan Gunung Xianshan di Zhongnan. Di sisi lain, Tan Yun juga terlihat sangat serius. Setelah beberapa saat, kesungguhan di wajah Tan Yun digantikan oleh cibiran. Dia melihat kembali ke semua orang, dan berkata dengan nada mendominasi, jangan khawatir, semuanya, beri aku 10 tahun lagi dari Huangfu Shengzong, dan keratua itu sendirian dapat menghancurkan Zhongnan Xianshan. Dan juga, Master Sekte ini memberikan pil Yuhua kepada Anda. Saya harap Anda akan bekerja keras untuk mengolah dan meningkatkan wilayah Anda sesegera mungkin. Tidak masalah jika Zhongnan Xianshan menyerang dalam 10 tahun, Huangfu Shengzong saya juga akan membunuh Zhongnan Xianshan, ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan ini, kultivator di alam roh dari semua wilayah berkata serempak, baik Raja. Iya, setelah Tan Yun mengangguk, dia memegang pedang di tangannya, di atas monumen kelima dan keenam. Pada loh batu kelima terukir, mereka yang melanggar pegunungan hukuman surga akan dibunuh tanpa ampun, Tan Yun. Pada loh batu ke-6 terukir, mereka yang melanggar Huangfu Shengzong saya akan dihukum, Tan Yun. Setelah mengukir loh batu, Tan Yun memandang Song Huixin dan Huangfu Guchong dan memerintahkan, kalian berdua ikut denganku dengan loh batu, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun terbang keluar dari gerbang alam rahasia, Song Huixin dan Huangfu Guchong menyingkirkan 6 loh batu, dan setelah terbang keluar dari alam rahasia Huangfu, mereka mengikuti Tan Yun sampai ke pinggiran pegunungan hukuman sejauh 6 juta mil, dan mereka tergantung di langit di lautan awan yang luas. Pada saat ini, Mu Mengyi, Shen Subing dan orang kuat lainnya dari Huangfu Shengzong juga mengikuti. Semua orang mengikuti Tan Yun dan melihat ke bawah, dan menemukan bahwa di antara gunung-gunung yang menjulang tinggi di bawah, ada gunung berjari 6 yang menonjol dari kerumunan. Gunung 6 jari adalah cara terpendek untuk memasuki area pusat pegunungan hukuman surgawi. Ketika para pembudidaya memasuki pegunungan hukuman surgawi, mereka pasti akan melihat gunung 6 jari ini. Kemudian, Tan Yun meminta Huangfu Guchong dan Song Huixin untuk mengorbankan 2 loh batas Huangfu dari cincin penyimpanan, dan 4 loh batu yang mengunci tubuh Ruyan Wuji, Tuo Balin, Chu, dan Kukait. Tan Yun menggunakan energinya dan melambaikan tangan kanannya. Segera, 4 tablet batu dengan 4 mayat terkunci di tempatnya, dengan debu yang berdebu, masing-masing dimasukkan ke puncak pertama, kedua, kelima, dan keenam. 2 monumen batas Huangfu berdiri di atas puncak ketiga dan keempat. Semua orang merasakan air mata di mata mereka. Mereka tahu bahwa 2 monumen batas Huangfu harus memberitahu dunia yang memasuki pegunungan hukuman surgawi bahwa mereka tidak boleh melintasi monumen batas tanpa izin dari Huangfu Shengzong, jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Dan keempat mayat itu mengejutkan.
Anda harus tahu bahwa pemilik keempat mayat itu semuanya luar biasa. Setelah beberapa tahun, siapapun yang ingin memasuki pegunungan hukuman surgawi akan mandek di depan dua monumen batas Huangfu. Siapapun yang melihat empat mayat dan prasasti yang terukir di empat loh batu tidak akan berani melampaui monumen batas Huangfu. Di belakang prasasti, ada 6 prasasti yang diukir dengan pola susunan misterius. Kakak ipar, pola yang kamu atur adalah untuk melindungi 6 loh batu, ucap dari Sue Zian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, ucap Tan Yun tersenyum. Apa formasinya, ucap dari Sue Zian. Mata indah Sue Zian menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat. Formasi ini disebut formasi pertahanan Liu Bei Zenshan, yang dapat menahan serangan kesempurnaan agung dari alam kenaikan selama 3 tahun tanpa dihancurkan, ucap dari Tan Yun dengan sombong. Biarkan aku mencoba, ucap dari Sue Zian. Setelah Sue Zian selesai berbicara, sudut roknya terbang ke atas, dan dia mengayunkan sinar pedang yang menyilaukan dengan pedang, dan menebasnya pada tablet batu pertama. Bang! Ketika cahaya pedang hendak mengenai prasasti batu, tirai cahaya meledak dari 6 prasasti batu pada saat yang sama, menutupi seluruh gunung 6 jari, cahaya pedang runtuh. Sue Zian menyingkirkan pedangnya dan menatap Tan Yun dengan kagum, matanya penuh dengan bintang-bintang kecil. Yang lain memandang Tan Yun dengan penuh kekaguman. Setelah lebih dari 1 jam, Tan Yun membawa semua orang kembali ke alam rahasia Huangfu. Putri, untuk kesembuhan ayah, buka pintu menara, ucap dari Tang Yongsheng. Pada saat ini, suara penyanyang Tang Yongsheng terdengar di menara suci Linglong. Boom! Begitu Tan Yun memikirkannya, pintu menara lantai 12 terbuka. Tang Yongsheng gemetar dan mendarat di rumput, menatap mata Mu Mengyi dengan penuh air mata. Mu Mengyi tiba-tiba berlutut di tanah dan menangis kegirangan, putri tidak berbakti, aku Tang Mengyi. Aku telah melihat ayah, ucap dari Tang Mengyi. Kalimat Tang Mengyi langsung membuat Tang Yongsheng menangis. Oke, putri ayahku yang berharga, cepat bangun, ucap dari Tang Yongsheng menyeka air matanya dan membantu Tang Mengyi berdiri dengan tangan gemetar. Tang Mengyi berkata dengan keras, ayah, mulai sekarang, tidak akan ada Mu Mengyi di dunia, hanya ada Tang Mengyi, ucap dari Mu Mengyi. Hahaha, anak baik, ucap dari Tang Yongsheng tertawa dan menangis, dan memeluk Tang Mengyi ke dalam pelukannya. Setelah waktu yang lama, ketika Tang Yongsheng melepaskan Tang Mengyi, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan menghadap Tang Yongsheng, membungkuk dalam-dalam, menantu kecil Tan Yun, saya telah melihat ayah mertua saya, ucap dari Tan Yun. Oke, Tang Yongsheng maju selangkah, tangannya dengan berat dia meletakkannya di bahu Tan Yun dan memuji, Yuner, tidak banyak orang yang bisa membuat ayah mertuamu kagum, tapi apa yang ayah mertuamu harus mengatakan bahwa orang yang paling dikagumi ayah mertuamu adalah kamu, dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya, ucap dari Tang Yongsheng. Tan Yun membungkuk, terima kasih ayah mertua atas pujiannya, ucap dari Tan Yun. Tang Yongsheng tersenyum dan memandang Tang Mengyi, penglihatan putriku bagus, untuk menemukan pria sejati yang layak diandalkan seumur hidup, ucap dari Tang Yongsheng. Tang Mengyi tersenyum malu-malu. Hahaha, Tang Yongsheng berhenti tertawa, membuang senyumnya dan menatap Tan Yun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yuner, kamu harus selalu baik pada Yuer, jika tidak, ayah mertuamu tidak akan memaafkanmu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun berkata dengan tulus, ayah mertua, yakinlah, menantu yang lebih muda mengingat ajaran ayah mertuanya, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun memandang Tuoba Yingying dan memerintahkan. Biarkan semuanya pergi ke aula VIP, cuci debu untuk ayah mertua saya, dan rayakan reuni Mengyi dan ayah mertua dan menantu perempuan, ucap dari Tan Yun. Malam tiba dan lampu redup. Di aula VIP besar, semua pejabat tingkat tinggi dari alam rahasia Huangfu, alam rahasia abadi dan alam rahasia jiwa berkumpul bersama.
Jumlah personel tingkat tinggi mencapai 6.800. Tan Yun dan putrinya, Su Yu, Tan Tai Long, Tan Tai Yu, serta orang tua dan kakek Tan Yun, duduk di aula dan mengobrol dengan gembira. Orang-orang tingkat tinggi di kedua sisi aula bawah mengangkat gelas mereka dan memanggang Tang Yongsheng. Sejak itu, Tang Zun Shengzong dan Huang Fu Shengzong telah menjadi keluarga. Ketika semua orang senang dan enggan memikirkannya, mata dua keindahan yang menakjubkan terkadang mengungkapkan 7 titik kepahitan dan 3 titik kesedihan. Kedua putrinya adalah Nangong Yuqin dan Nangong Ruxue. Mereka memikirkan Tang Yongsheng, untuk menyelamatkan Tang Mengyi dan menghancurkan dinasti suci Mufeng dalam kemarahan, dan kakek buyut Tang Mengyi meninggal sebagai ganti pedang suci Tang Mengyi yang dicuri 80.000 tahun yang lalu dari alam iblis, masalah domain iblis, dan memikirkan ayah mereka, yang tidak sebagus binatang buas, membuat keduanya merasa sedih untuk sementara waktu. Tan Yun melihat ekspresi kedua putrinya di matanya, dan ketika dia ingin menghibur kedua putrinya, Sen Subing jelas melihat apa yang dipikirkan kedua putrinya, jadi dia mengirim transmisi suara ke Tan Yun, mengatakan bahwa dia akan menemani dua anak perempuan sendirian. Setelah itu, Sen Subing memanggil keduanya keluar dari aula VIP dan mulai menghibur kedua putrinya. Saat malam semakin gelap, Tan Yun menyuruh orang tua, kakek, Su Yu, Tan Tai Yu, dan Tan Tai Long pergi, dan memerintahkan penambahan Tian Lao, Wei Kuan, semua pejabat tinggi kecuali Huang Fu Guchong dan Song Huixin pergi. Pada saat ini, hanya Tan Yun, Tang Yongsheng, Tang Mengyi, Sen Subing, Tan Tai Xianer, Zhong Wu Xiao, Nangong Yuqin, Sue Zian, Tuoba Yingning, dan Tian Lao yang tersisa di aula VIP. Tang Yongsheng memandang Tan Yun, mengerutkan kening dan berkata, "Yuner, sekarang Tuan Suci Nangong dan Tuan Suci Tuoba sudah mati, bagaimana Anda berencana untuk memperbaiki dua orang bijak agung selanjutnya?" ucap dari Tang Yongsheng. Mata Tan Yun berkedip, dan dia berkata, "Dalam situasi saat ini, meskipun Huang Fu Shengzong saya memiliki kemampuan untuk menghancurkan dua orang bijak besar Nangong dan Tuoba, itu tidak memiliki kekuatan untuk menstabilkan. Jika orang-orang Huang Fu Shengzong duduk di dua orang bijak, saya takut bahwa segera, pemberi sanksi dari Zhongnan Xianshan akan membunuh dua orang bijak agung. Dan orang-orang selain Huang Fu Shengzong tidak tahu tentang hubungan Anda dengan Mengyi, jadi menantu kecil ini punya rencana," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tang Yongsheng tertawa, "Mari kita dengarkan," ucap dari Tang Yongsheng. Tan Yun berkata, "Ayah mertua, kamu bisa berpura-pura menyerang Huang Fu Shengzong kali ini, dengan dalih bahwa semua orang akan mati kecuali kamu, dan melarikan diri," ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.